Baik lagi bersama saya Muhammad Atik Ferdiatullah di channel Ngilmu Minati. Kali ini saya kedapatan sebuah servisan yaitu blender blender Miyako. Jadi ini adalah vlog pertama saya mengenai servis barang elektronik ya. Saya sebelumnya sudah pernah menyervis kipas dan lain-lainnya, tapi di sini saya akan mengvlog lagi biar barangkali agan-agan semua. Jadi di sini saya menyervis sebuah blender merek Miyako dengan kapasitas daya sekitar 300 watt ya. Di sini modelnya BL152GF ya. Nah, ini sudah saya cuci, tadi kotor banget, banyak bumbunya. Oke, ini sudah saya copot bunganya, jadi saya tinggal buka saja seperti ini ya. Nah, jadi keluhannya itu dari yang punya blender itu, katanya blendernya itu rusak ya, nggak bisa nyala lah gitu intinya. Begitu saya tes pakai avometer, itu saya tes sininya ya, motornya, ternyata motornya sudah terbakar ya. Nah ini dia. Nah, kelihatannya motor masih benar, tapi ternyata tembaga dalamnya sudah terbakar, karena di sini heat protectionnya saja masih benar aslinya ya. Jadi motornya saya ganti dengan motor yang baru. Nah ini dia, saya tadi barusan membeli dinamo blender merek Miyako. Di sini saya beli yang ukurannya lebih kecil lagi. Nah oke, saya unboxing ya. Wah, ini ada kardusnya ya, aman. Wah, tapi kenapa kardusnya cuma di sisi sini saja, kenapa nggak mengintari ya? Dari sisi keamanan packing kurang sih ya. Nah ini dia. Oh, susah juga ternyata, ini packingnya ketat ya. Nah akhirnya ini dia. Oh, ada bubble wrapnya juga ya. Bubble wrapnya sudah aman. Nah ini kinclong ya. Nah, ini hampir sama ini ukurannya, cuman saja ini besi cairnya lebih kecil ya daripada yang ini. Ini kan ukurannya sekitar 3 cm nih besinya, tapi kalau di sini ukurannya hanya sekitar 2 cm saja ya. Wah, ini masih bagus, ini sudah ada heat protectionnya juga di sini. Nah ini heat protectionnya 95 derajat. Jadi ini yang baru ini, kalau misalnya suhu motornya sudah nyampe 95 derajat, si heat protectionnya akan memutuskan tegangan ke motor sini agar tidak terjadi konsleting yang akhirnya memunculkan percikan api dan meledak. Di sini di motor lama ini heat protectionnya 105 derajat ya, jadi ini lebih panas lagi kerjanya ya. Nanti juga wattnya lebih besar, mungkin ini hanya sekitar 200 watt ya, ini kan 300. Oke, saya pasang saja di sini, nanti saya akan memasangkannya seperti ini ya. Nah oke. Jadi tadi saya sudah coba pasang, ternyata AC memang ini lebih besar daripada sebelumnya. Jadi perbandingan ini as motor yang baru sama as motor yang lama itu beda. Ini lebih kecil ya. Nah, kalau ini lebih besar. Nah, oleh karena itu tutupnya ya, pemutar cangkirnya tadinya pakai ini yang kecil, untuk yang kecil, tapi kan saya pakai di sini nggak bisa masuk ya. Jadi saya beli yang lebih besar. Ini saya beli pemutar cangkir blender tipe lama ya, dan ternyata ini cocok buat di sini. Nah, ini jangan lupa guys, dicocokin juga dengan putarannya sini. Nah sudah cocok kan. Nah, kalau misalnya rada lebar atau rada kecil mah nggak apa-apa, tapi asalkan jangan terlalu nampak banget lah lebarnya. Nah, dan masalah yang kedua saya dapetin yaitu ketika saya memasukkan dinamonya ya. Jadi perbedaannya, kalau misalnya saya menggunakan motor yang lama ini, dudukannya tuh pas banget gitu loh sama tempat murnya itu. Nah seperti ini. Nah pas ya, ini lubangnya, ini juga sama lubangnya pas. Nah tapi kalau saya menggunakan motor yang baru ini, walaupun mereknya sama-sama dari Miyako keluarannya ya, tapi di sini kenapa nggak pas gitu. Nah tuh, ini pas tapi ini nggak pas, jadi ini lebih kecil memang ya. Nah jadi nanti saya akan memindahkan crank dari sini ke sini, jadi dipindah aja, tapi brusnya tetap
pakai yang ini. Tapi ini kan kabelnya susah nih kalau mau dipotong. Jadi kita lepas aja sininya nih. Kita lepas, terus nanti kita colokin loh di sininya. Nah, Oke, ini saya sudah berhasil membuka cranknya ya. Ini milik yang lama, ini milik yang baru. Ini dinamo yang baru saya pakai crank yang lama. Jadi biar dipasin saja sama dudukan grindernya. Dan ini yang lama, yang entah mau diapain soalnya nggak dipakai lagi, tapi ya setidaknya ditaruh aja lah yang baru. Ya ukurannya sama aja sih. Ini emang sih kalau dilihat dari mata ini memang yang lama lebih besar. Tapi yang perlu dilihat itu bukan itunya, melainkan ininya apa? Dudukan murnya. Dudukan murnya terus tetap aja sama tuh sejajar. Nah, tuh. Sama. Oke. Mau sebelah sini maupun sebelah sini sama ya. Ukuran dan ini arangnya. Jadi saya lepasnya dicongkel dulu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau memasukkan, di sini ada lubangnya. Nih. Nah, ini lubangnya. Nah, itu lubangnya, ini juga sama lubangnya. Ini kalian masukkan nih, ini besi-besi seperti ininya nih, pinnya ya. Ke arangnya. Ini pinnya ada satu pasang pin. Satu lagi ada satunya warna coklat ya, satu lagi warna hitam. Di sini juga sama. Sepasang pin. Tapi ini warna hitam semua. Satu pin menuju ke arah ini ya, apa ya? Pengaman ya, pengaman suhu ya. Dan yang satu lagi ini mengarah ke statornya ya, statornya. Nah, ini dalamnya seperti ini kira-kira. Oke, ini langsung saya pasang saja. Oke, nah ternyata tadi udah saya pasang yang lama ke yang baru, ternyata nggak cocok ya. Jadi saya balikan lagi menjadi seperti semula. Ini cara pasangnya ya. Ini karet apa ya, pernya dimasukkan dulu, terus nanti dijepit nih. Di sini kan ada lubang nih. Nah, ini pinnya dimasukkan dari sini, terus tapi dimasukkannya jika karetnya sudah, jika pernya sudah masuk gitu loh. Oke, nanti jadinya seperti ini nih. Nah, begini. Sudah masuk sampai tembus ya. Oke guys, jadi kiri sama kanannya ngalangin, sama ini juga sama, kiri kanannya ngalangin. Jadi rencananya saya akan memotongnya menggunakan solder ya, karena ini plastik, jadi cukup saya lelehkan saja untuk memotongnya. Oke ya, ini sudah saya potong menggunakan solder. Dan di sebaliknya, ini tadinya kan ada cekungannya sedikit ya, ini saya potong juga menggunakan solder ya, saya lelehin. Biar kenapa? Biar ketika ininya dikunci, diputar ke kiri, itu kan semakin ke bawah. Nah, jadi begitu muternya, si dinamo yang muter ini gak nabrak-nabrak, gak berisik gitu loh. Nah, soalnya ini sama ini itu beda. Kalau ini dia pas gitu loh, jadi dia walaupun tinggi, kalau misalnya diputar, dikencengin juga, turunnya juga nggak mentok-mentok sama yang tadi yang ada di atas ini. Tapi begitu saya menggunakan ini, hasilnya berisik, jadi saya potong saja ini menggunakan solder. Dan sekarang udah bisa. Nah, ini udah pas ya, udah bisa masuk nih. Nah, di sini juga sudah nyampe di tengah-tengah, udah pas, tinggal dipasin aja. Langkah selanjutnya saya akan memasang saklarnya ya. Di sini saya saklarnya saya pasang seperti ini ya, sesuai dengan ini apa tulisannya di sini, pulse 1 2 dan ini 0. Oke, ini sudah saya pasang, dan ini satu pin sudah saya colokkan di sini ya. Satu pin lagi nanti sini ke listrik. Nah, ini juga dinamo langsung ke listrik 220. Jadi yang ke 220 itu satu kabel dari dinamo, satu kabel dari saklar. Nah, ini colokan buat ke PLN. Ini saya taruh di sini dulu untuk ini pengganjilnya ya. Nah, seperti ini. Oh iya, putar dulu. Nah, oke, udah pas. Sekarang saya tinggal memasukkan satu ke sini, satu lagi ke sini. Warnanya bebas ya. Oke, ini instalasi listriknya saya sudah benar ya, sudah saya masukkan satu ke saklar, satu ke dinamo, dari saklar ke dinamo juga. Oke,
Sekarang saya klik ke kecepatan nomor 1 ya. Lalu saya colokkan kabelnya. Nih. Ini dia. Nah. Oke, lihat ya kan? Lihat pemirsa. Dinamonya. Nah, berhasil. Sekarang tinggal ditutup saja covernya. Oh ya, sebelum ditutup covernya, ini kan saya belum memasang knopnya ya untuk memutar cangkirnya. Jadi cara memasangnya itu pertama ini taruh di bawah ya, dicocokin sama kepala dinamonya sini. Nah, jadi kalau udah seperti itu, cara memasangnya biar nggak ribet, yaitu kalian putar sini menggunakan obeng min, putar ke arah kiri ya, bukan ke kanan ya. Ini sama baling-baling kipas ya. Jadi putar berlawanan jarum jam untuk mengencangkannya, sedangkan untuk mendorkannya kita putar searah jarum jam. Oke, ini tutup cangkirnya sudah terpasang ya. Sekarang tinggal kita coverin aja ya. Ini covernya tinggal ditutup saja. Oke ya, ini covernya sudah saya tutup. Tadi lumayan susah sih, ini juga masih ada yang rada keluar. Lalu selanjutnya tinggal dimasukkan saja mur-murnya ya. Yang 2 mur panjang itu untuk mur motor 1, 2. Nah, 3 mur yang tadi saya pendek-pendek ini ya. Ini untuk apa ya? Untuk covernya itu 1 di belakang dan 2 di depan. Oke guys, blendernya sudah jadi ya. Tampak seperti baru, sudah saya cuci ya. Namun saja ini dinamonya rada longgar karena di dalamnya posisi peletakannya kurang pas ya, karena tadi ininya cranknya kurang lebar. Oke, saatnya kita coba ya. Kita coba ke colokan listrik. Nah, sini dia. Ini tombolnya saya masih matikan ya. Nah, nyala ya. Oke. Video tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.